Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man istana basunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatu akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan bab maf'al dan maf'il dan juga makna dari keduanya. Kita baca terlebih dahulu bait-baitnya. Wal kasra afrid lima rafiqin wa ma'siyatin wa masjidin makbirin ma'win hawal ibila mini'wi waghfir wa udhrin wahmi maf'ilatun wa min raza wa arifid nun manbitin wasila bimaf'ili syruq ma'aghrub wasqutan raja'aj zur thumma maf'ilati qdur washrukan nukhila wakbur wa min arabin wa thallis arba'aha kadzali mahlikin at-tathlithu qad mudhila wa kas-sahihil ladzil ya 'ainuhu wa 'ala ra'yin tawaqqaf wa la ta'dul ladzi nuqila wa kasmi maf'uli ghairi dzis thalathati sug minhu lima maf'alun aw maf'ilun ju'ila min ismi ma kathura ismul ardi maf'alatun kamithli masba'atin wazzaidu ikhtuzila min dhil mazidi kamaf'atin wa muf'ilatun wa af'alat anhumu fi dha qad ihtumila ghairu thulathiyyi min dhal wad'i mumtani'un wa rubbama ja'a minhu nadirun qubila. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bait yang pertama, wal kasra afrid limarfiqin wa ma'siyatin wa masjidin makbirin ma'win hawal ibila, yang artinya adalah dan sendirikanlah dengan kasra untuk marfiq, ma'siyah, masjid, makbir, ma'win yang mengumpulkan unta. Nah, di sini ada 18 kata yang bentuknya itu hanya satu. Ya, mau tidak mau yaitu wazan maf'il, yakni dengan dikasrahkan. Baik dengan dikasrahkan ainnya maksudnya, baik untuk masdarnya maupun untuk zorofnya. Inilah yang disebut dengan syadz, yakni keluar dari kaidah yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya, di mana kiasnya masdar itu maf'al dan zorof itu maf'il. Yang pertama apa? Dari 18 isim tersebut yaitu marfiq, ya, marfiq artinya lembut. Kemudian yang kedua ma'siyah, ya, diberi tak marbutah karena dia mu'tallam atau fi'il naqis. Ya, dan ini bentuk ini semua berlaku untuk dzaraf dan juga masdarnya. Kemudian yang ketiga masjid, ya, yang mana semestinya dia sesuai kaidah adalah masjid, ya, karena dia berasal dari fi'il mudhari yang berwazan yaf'ulu, yaitu yasjudu. Akan tapi masjid ini tidak pernah digunakan. Yang digunakan apa? Masjid. Kemudian yang keempat makbir, artinya tua. Kemudian yang kelima ma'win, artinya kandang. Ya, kandang di sini beliau memberikan tambahan sebagai pelengkap sebetulnya, yakni ma'win hawal ibila, yaitu kandang yang mengumpulkan unta. Bait berikutnya mini'wi waghfir wa udhrin wahmi maf'ilatun wa min raza wa arifiz nun manbitin wasila. Dan dari iwi, ya, ini fi'il iwi atau iwi, ya, bisa dipanjangkan atau dimunculkan hamzahnya. Kemudian ighfir, kemudian udhrin, ya, kemudian ihmi, ya, menjadi apa? Maf'ilah. Dan dari raza, kemudian i'rif, kemudian uznun, manbit, wasila, dan juga sertakan ke dalam 18 isim tersebut. Nah, di sini yang keenam, lanjutan dari yang tadi, ya, yaitu ma'wiyah, ya. Iwi jadi ma'wiyah karena wazannya apa? Maf'ilah. Kemudian yang ketujuh maghfirah,
ampunan, ya, ma'uyah itu kasih sayang. Yang kedelapan ma'adzirah, ya, yakni uzur. Kemudian yang kesembilan adalah mahmiyah, artinya merendahkan. Kemudian yang ke-10 ya marzi, ya marziah, dari raza marziah yang artinya menimpa. Kemudian ma'rifah, pengetahuan. Kemudian ke-12 mazinnah, ya artinya dugaan. Kemudian yang ke-13 adalah manbit, ya artinya tumbuh. Baik, selanjutnya bima fa'il syuruk ma'agrub waskuton roja'aj, ya roja'aj zur. Thumma maf'ila tikdur wa syurukan nukhila. Ya, artinya dengan maf'il, ya, ini sekarang maf'il, tadi maf'ilah. Ya, dengan tanpa tak marbutoh, yaitu usyruk bersama dengan ughrub, kemudian uskut, ya. Kemudian raja'a, kemudian ujzur, ya, kemudian dengan maf'ilah yaitu dari uqdur dan usyruk. Ya, yang ini dipisahkan. Kita bahas yang pertama, yang ke-14 yaitu masyrik, artinya timur atau terbit. Kemudian yang ke-15 maghrib, tenggelam atau barat. Ke-16 maskut, artinya jatuh, ya. Kemudian yang ke-17 marji', artinya kembali. Kemudian yang ke-18 ya, yaitu majazir, artinya menyembelih. Nah, inilah 18 masdar dan zorof yang bentuknya hanya satu, yaitu dengan dikasrohkan ainnya. Nah, dari sini penulis kemudian melanjutkan dengan 5 masdar yang bisa dibaca dengan 3 bentuk ainnya, yaitu fathah sebagai kias atau kasroh dan dhamma sebagai syad. Ya, jadi bisa ketiga-tiganya. Yang pertama apa? Tsumma maf'ila tikdur uqdur, ya, bisa kita buat masdarnya menjadi makdaroh, ya, bisa makdirah, bisa makduroh. Yang makdaroh ini yang kias. Yang makdirah dan makduroh ini syad, tapi digunakan. Artinya mampu, ya, ketiga-tiganya digunakan. Kemudian yang kedua usyruk, ya, jadi masyrakah. Masyrakah atau masyrikah atau masyrukah. Nah, ini baru 2. 3 lagi di bait selanjutnya. Waqbur wa min arabin wa thalithar ba'aha kadzali mahlikinit tatslitsu qad budhila. Ya, dan ukbur, ya, ukbur dan dari Arab keempatnya dibuat 3 versi, demikian pula dengan mahlik, ya, juga diberi versi yang sama. Ya, yang ketiga dari ukbur, jadi makbaroh atau makbiro atau makburoh. Yang keempat Arab jadi ma'rabah, ya, jadi ma'ribah atau ma'rubah. Dan yang terakhir mahlak, ya, bisa juga mahlik atau mahluk. Ya, ini 5 isim yang memiliki 3 bentuk masdar dan zaraf. Baik. Bait selanjutnya, wa qas-sahihil ladil ya'ainuhu ala ra'yin tawaqqaf wa la ta'dul ladzi nukila. Yani seperti fi'il sahih yang ainnya berupa huruf ya. Sebagian berpendapat diamlah dan jangan mendahului ucapan orang Arab. Ya, ini pembahasan tentang fi'il ajwaf ya'i, yaitu fi'il yang huruf tengahnya berupa huruf ya. Misalnya ya'ishu atau yabi'u. Maka untuk membuat masdar dan juga zarafnya diperlakukan sebagaimana fi'il sahih, yaitu jika ia masdar difathahkan ainnya, sedangkan jika zaraf dikasrohkan ainnya. Ya, misalnya ya'ishu jadi apa? Ma'asyun. Ini untuk masdarnya. Untuk zarafnya ma'ishun. Kalau yabi'u maba'un ini masdarnya. Ya.
sedangkan zarafnya adalah mabi'un. Ya, begitu cara membuat zaraf dan masdar untuk fi'il ajwaf ya'i. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat janganlah mendahului orang Arab, ya, yakni tawaqqaf, diamlah, wala ta'du, ya, janganlah kamu mendahului alladzi nukila, yang dinukilkan atau yang diambil dari orang Arab, ya. Artinya jika mereka memfathahkannya secara keseluruhan fi'il ajwaf ini ajwaf ya ini untuk masdar maupun dzaraf, maka kita ikuti, ya. Begitu juga jika mereka mengkasrohkan semuanya, maka juga kita ikuti. Ya, berikutnya wa kasmi maf'uli ghairi dhi thalathati sug minhu lima maf'alun aw maf'ilun ju'ila. Seperti isim maf'ul selain fi'il sulasi, buatlah sebagaimana maf'al dan maf'il dijadikannya, ya. Baik, ini makna dari bait ini adalah masdar dan zaraf dari rubai, ya, dari rubai selain daripada sulasi. Nah, ini bisa rubai, bisa khumasi, sudasi, yang jelas di atas 3 huruf, maka mengikuti bentuk maf'ulnya, ya, mengikuti bentuk maf'ulnya. Misalnya aqama, aqama ini kan dia 4 huruf. Maka masdar dan zarafnya adalah muqam. Muqamun diambil dari isim maf'ulnya. Ya, diambil dari isim maf'ulnya. Atau misalnya contoh lain istakhraja. Istakhraja ini dia terdiri dari 6 huruf. Maka masdar dan zarafnya mustakhraj. Ya, ini diambil dari isim maf'ulnya. Sama persis bentuknya. Kemudian bait selanjutnya, minis mimaka thurasmul ardi maf'alatun kamitsli masba'atin wa zaidu ikhtuzila. Nama tempat dari isim yang menunjukkan banyak, maka wazannya apa? Maf'alah. Seperti masba'ah, ya, tempat yang banyak hewan buasnya. Adapun yang lebih dari 3 huruf maka dikurangi. Ini nanti dilanjutkan dengan bait selanjutnya. Ini dikurangi minzil mazid, huruf tambahannya. Kama fa'atin wa muf'ilatun wa af'alat anhum fidza qad ihtumila. Seperti maf'ah, yakni tempat yang banyak ularnya, dan wazan muf'ilah sebagaimana juga af'alat, ya, bisa juga digunakan dalam makna ini. Baik, kita bahas 2 bait sekaligus. Yakni suatu tempat biasanya identik atau dikenal dengan hal yang paling dominan di sana, atau yang paling bendanya yang paling banyak di sana apa? Biasanya dikenal dengan julukan itu. Misalnya Bogor, kota hujan, atau Majalengka misalnya kota angin. Ya, maka dalam bahasa Arab juga ada wazan tertentu untuk isim makan yang diambil dari hal yang paling banyak didapati di tempat tersebut. Ya, misalnya di sini masba'ah, artinya makanun kathirus sabai. Ya, ini tempat yang paling banyak hewan buasnya, disebut masba'ah. Dari kata sabah atau sabu, ya, hewan buas. Nah, sekarang bagaimana jika hal tersebut berasal dari sulasi mazid, 3 huruf tapi ada tambahan, maka dihilangkan huruf tambahannya. Ya, misalnya ruman, ya, ruman delima, tempat yang banyak delimanya apa? Marmanah. Ya, dihilangkan alifnya. Ruman, ya, alif setelah mim ini hilang. Jadi marmanah, maf'alah. Nah, beliau menyebutkan contohnya di bait selanjutnya itu, yakni contohnya af'a. Af'a artinya ular. Tempat yang banyak ularnya apa? Maf'atun. Apa yang hilang di sini? Hilang hamzahnya. Hamzah yang ada di depan hilang. Af'a jadi maf'ah. Kemudian jika ia berasal dari sulasi, ya, mujarrad, sulasi mujarrad seperti sab'a tadi, bisa juga dibuat isim fa'il, ya, muf'ilatun, diberi ta marbutah. Atau bisa dibuat juga dengan fi'il madhi, af'alat, diberi ta'ut ta'nis. Misalnya tadi as-sab'u, hewan buas, ya. Tempatnya yang banyak hewan buasnya apa? Masba'ah. Boleh juga musbi'ah.
atau asba'at, ya, asba'atil ardu. Artinya tempat ini banyak hewan buasnya. Ya, kemudian bait yang terakhir, ghairu thulathi min dzal wad'i mumtani'un wa rubbama ja'a minhu nadirun kubila. Adapun selain sulasi, ya, selain sulasi, yakni bukan maksudnya bukan sulasi mazid yang dikehendaki di sini, akan tapi rubai mujarrad misalnya, atau rubai mazid atau khumasi dan seterusnya, ya, maka tidak boleh menggunakan wazan ini, ya, akan tapi mungkin saja digunakan, ya, namun itu tidak banyak, ya, jarang. Ya, misalnya sa'lab, ya, sa'lab artinya serigala, ya, tempat yang banyak serigalanya, jadi mus'ilab, ya, mus'ilabah ini tempat yang banyak serigalanya, atau akrab, kalajengking, tempat yang banyak kalajengkingnya, mu, ya, muakribah, ya, afwan tadi sa'lab jadi musa'libah, ya, musa'libah, ya, wazannya apa tadi, muf'ilatun, mus'ilab, musa'libah, ya, musa'libah. Kalau akrab jadi muakribah, ya, kira-kira demikian. Ini yang dua ini disebutkan di dalam kitab Sibawayh, artinya dia mungkin saja tapi jarang, ya, mungkin tapi jarang. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas satu bab lagi dari kitab Tahnikul Atfal ini. Semoga diberi kemudahan oleh Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.